A Day in My Life edisi liburan tahun baruan. Kemana aja sih liburannya? Setelah 3 minggu gak dapat jatah libur, akhirnya hari ini bisa liburan juga. Oh iya, kali ini saya akan mengunjungi salah satu tempat wisata yang ada di Jakarta dan sekaligus tempat healing terbaik yang ada di antara pusat kota Jakarta. Untuk menuju lokasi, kali ini saya menggunakan aplikasi Grab. Karena selain Satset, Grab juga dapat kita gunakan kapanpun dan dimanapun, selagi Grab masih terhubung dalam jangkauan kota masing-masing. Untuk kamu yang ingin healing tapi bingung mau kemana dan gak mau ribet juga dan gak mau jauh juga, tempat ini cocok untuk kamu kunjungi. Karena selain view hutan, kamu juga bisa menikmati view gedung-gedung tinggi yang ada di sekitaran Jakarta. Tempat ini juga menggabungkan antara view hutan dengan gedung-gedung pencakar langit yang ada di Jakarta. Ya, destinasi atau tempat wisata yang kali ini akan kita kunjungi adalah Hutan Kota GBK. Hutan Kota GBK merupakan tempat wisata alam hijau terbuka di tengah ibu kota Jakarta yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Hutan Kota GBK dahulunya adalah area komersil berupa ex-Senayan Golf Driving Range seluas 4,5 hektar. Sekitar tahun 2016 dikembalikan manfaatnya oleh Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno sebagai tempat perlindungan hijau. Hal ini selaras dengan visi dan misi oleh Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno, yaitu sebagai area olahraga terintegrasi, modern, ramah lingkungan, dan unggul pada dunia. Akses menuju Hutan Kota GBK sangat mudah jika kamu menggunakan transportasi umum, khususnya Mass Rapid E-Transit atau MRT. Kamu dapat turun di stasiun MRT Istora Mandiri, lalu jalan sedikit menuju pintu gerbang Gelora Bung Karno. Adapun jam operasional Hutan Kota GBK memiliki 2 sesi. Sesi pertama adalah sesi pagi yang dibuka pada pukul 6 sampai dengan 10 pagi. Dan sesi kedua adalah sesi sore yang dibuka pada pukul 3 sore sampai dengan jam 6 sore. Dalam rangka menjadikan daerah GBK lebih ramah lingkungan dan menghijaukan Hutan Kota GBK, pada Minggu 21 Maret 2021 lalu dilakukan penanaman sejumlah pohon. Penanaman sejumlah pohon tersebut antara lain flora langka, flora eksotik, serta beberapa jenis flora lainnya. Kutip dari GBK ID, tanaman eksotik yang ditanam yaitu baobab yang merupakan flora eksotik dari Afrika. Flora langka yang juga turut ditanam diantaranya adalah kayu ulin yang biasa disebut dengan kayu besi, lalu kayu galat yang populer dan kuat yang berasal dari Kalimantan, serta eboni yang berasal dari Sulawesi. Selain itu ditanam juga matuata bebuiba pink, delima, jacaranda, kuri, bune, pule, kapel, dan beberapa flora lainnya. Setelah puas bermain dan menikmati view di daerah hutan GBK, saya memutuskan untuk lanjut ke tempat berikutnya. Kali ini saya menggunakan GrabCard karena kondisi di saat ini telah turun hujan. Kalau hujan seperti ini, biasanya kondisi di jalanan Jakarta itu pasti macet. Tapi kali ini macetnya tidak terlalu parah dan di luar juga terasa lumayan dingin karena hujannya agak turun lebat gitu. Oke, tempat berikutnya yang akan kita kunjungin adalah Mall Gandaria City. Di sini kita akan mencari makan karena udah lumayan lama juga kita main di sekitar luaran. Nah, karena kondisi saat ini sedang hujan dan hawanya juga terasa dingin dan enaknya pasti makan makanan yang berkuah-kuah. Oke, sedikit cerita. Sudah 4 tahun di Jakarta, baru kali ini saya berkunjung ke Mall Gandaria City. Bukannya tidak ada waktu, tapi kali ini saya baru kepikiran untuk berkunjung ke tempat ini. Setelah berkeliling mencari lokasi tempat makan dan bingung mau makan apa, akhirnya saya memutuskan untuk makan di restoran Ramenia. Ramenia merupakan restoran Jepang yang sudah mendapatkan sertifikasi halal. Jadi kita tidak perlu khawatir untuk makan di tempat ini. Setelah sampai di tenan, kondisinya lumayan ramai pengunjung. Tapi untungnya kita tidak waiting list dan gak menunggu agak lama, saya langsung dipersilahkan untuk duduk di tempat. Oke, untuk tempatnya juga cukup bagus, bersih, dan nyaman. Dan dari segi pelayanan yang diberikan juga sangat cukup baik karena pelayannya juga sangat ramah dan sangat welcome terhadap pengunjung. Oke, kali ini kita pesan beberapa menu andalan yang ada di tempat ini. Menu andalan di tempat ini ada signature ramen, grill gyoza,
fried gyoza, dan 1 porsi gohan atau nasi putih. Dan jangan lupa juga dibarengin dengan hot ocha. Oke, di sini saya tidak nge-record pada saat proses makan berlangsung karena saya sudah sangat lapar, jadi nggak kepikiran untuk nge-record. Overall, makanan yang saya pesan enak-enak semua, dan yang paling saya sukai adalah gyoza fried dan gyoza grill. Untuk kamu yang mau coba ramen, jangan lupa ya pesan gyozanya, karena emang seenak itu. Oke, setelah selesai makan, saya langsung menuju kasir untuk melakukan proses pembayaran. Kali ini saya melakukan proses pembayaran melalui aplikasi Shopee. Selain digunakan untuk berbelanja, Shopee juga bisa digunakan untuk melakukan proses pembayaran melalui Shopee Pay. Kamu hanya tinggal melakukan scan barcode dan memasukkan kode sandi Shopee Pay kamu, tinggal bayar dan langsung selesai. Semudah itu bukan? Oke, setelah proses pembayaran selesai, saya memutuskan untuk balik karena udah capek dan udah lelah juga karena udah berkeliling ke 2 tempat hari ini. Oke, kembali lagi. Kali ini saya menggunakan aplikasi Grab Bike karena kondisi di luar juga udah nggak hujan, jadi saya memutuskan untuk memakai Grab Bike. Dan selama di perjalanan juga terasa lancar karena kondisi di luar juga udah nggak hujan, jadi ramai lancar. Dan mungkin karena udah agak malaman juga, jadi orang yang beraktivitas di luar juga sudah tidak terlalu banyak. Tak terasa malam juga semakin larut dan liburan tahun baruan kali ini juga sangat menyenangkan. Walaupun liburannya hanya di sekitaran kota Jakarta, tapi tak kalah menarik dari tempat-tempat wisata yang lain. Dan semoga harapan kita di tahun 2024 ini kita diberi rezeki, sehat selalu, menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya, dan semoga apa yang belum tercapai di tahun-tahun sebelumnya dan di tahun ini semoga tercapai. Amin. Oke, dan akhirnya kita sudah berada di penghujung video A Day in My Life dari saya. Dan terima kasih banyak yang sudah menonton dan udah mengikuti dari awal sampai akhir video. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Salam dari saya.